Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang pemusatan data dan ukuran letak pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, ada dua indikator yang harus dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menghitung dan menafsirkan ukuran pemusatan data. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung dan menafsirkan ukuran pemusatan data dengan aplikasi SPSS. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas terkait tentang statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Nanti kita akan secara terfokus pada statistika deskriptif terlebih dahulu. Nanti yang kedua adalah statistika inferensial. Nah, apa itu statistika deskriptif? Nah, untuk statistika deskriptif itu adalah cara untuk mengatur representasi dan deskripsi data menggunakan tabel, grafik, dan parameter numerik lainnya. Nah, sebagai contoh, kita akan belajar terkait tentang mean, median, modus, standar deviasi, dan lain-lainnya. Nah, apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial itu adalah suatu perhitungan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap karakteristik suatu populasi dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari statistika inferensial. Nah, untuk statistika inferensial ini terbagi menjadi dua, ada komparasi atau membandingkan, yang kedua adalah ada asosiatif atau perbandingan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan terfokus terhadap statistika deskriptif, di mana statistika deskriptifnya itu pada pemusatan data dan ukuran letak. Bagian pertama, kita akan membahas terkait tentang bagaimana ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini sebetulnya adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Artinya, kita mencari nilai secara tunggal, artinya hanya satu yang didapatkan nilainya. Nah, nilai ini bisa menggambarkan suatu data itu seperti apa, ya. Dan ini juga tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Artinya, nanti nilai tunggal ini akan mewakili seluruh data tersebut. Nah, apa aja sih sebetulnya ukuran pemusatan data? Yaitu ukuran pemusatan data yang kita akan pelajari, yaitu adalah mean, median, dan modus. Mean ini merupakan nama lain dari rata-rata. Median ini merupakan nilai lain dari nilai tengah. Dan modus ini adalah nilai lain dari nilai suatu kebanyakan. Artinya nilai yang sering muncul. Itu namanya modus. Nah, sebagai contoh seperti ini. Dalam suatu kasus bahwa kita melakukan suatu kegiatan ujian tengah semester. Nah, nanti dari ujian tengah semester ini akan mendapatkan nilai dari hasil tes tersebut. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, contohnya di sini ada rata-rata nilai UTS mata kuliah statistika peserta didik adalah atau mahasiswa adalah 77. Artinya apa? Artinya bahwa dari nilai ini, ya, nilai 1 ini kita akan tahu bahwa gambaran umum dari kelas tersebut itu seperti apa. Ternyata kalau nilainya 77 menggambarkan bahwa prestasi secara umum pada kelas tersebut adalah nilainya 77. Artinya secara rata-ratanya adalah 77. Artinya kalau nilai tengah itu menggambarkan nilai di tengah-tengahnya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada nilai tengah pada ujian UTS mata kuliah Statistika Pendidikan itu 72,5, maka setengahnya itu berarti nilai yang kurang dari 72,5. Nanti setengahnya lagi adalah 72,5. Itu jadi penyebarannya di tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya itu menggambarkan bahwa nilai dari suatu kelas pada ujian UTS ini adalah 72,5. Artinya setengahnya mendapatkan kurang dari 72,5 dan setengahnya mendapatkan nilai lebih dari 72,5 gitu. Nah, sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, contoh kasusnya adalah kebanyakan nilai UTS mata kuliah Statistika Pendidikan adalah 80. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata ini dapat menggambarkan nilai yang paling banyak didapat oleh mahasiswa adalah 80. Nah, ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana hubungan mean,
median, dan modus terhadap kurva poligon. Di sini ada 3, bahwa hubungannya bisa membentuk sebuah kurva miring kiri, kurva simetris, atau kurva miring ke kanan. Artinya apa? Artinya ketika kurva miring ke kiri, maka terjadi ketika mean ini lebih kecil dibandingkan nilai median dan modus. Jadi mean ini akan terjadi ketika kurva miring kiri ini terjadi ketika mean ini itu lebih kecil dibandingkan median dan modusnya. Nah, itu akan terjadi ketika kurvanya menjadi miring kiri, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kurva simetris? Nah, kalau kurva simetris ini terjadi ketika mean, median, dan modusnya relatif bernilai sama, maka akan terjadi kurva simetris. Nah, dalam analisis statistika itu diharapkan nilainya itu bernilai kurva simetris. Biasa disebut dengan kurva normal gitu. Oke. Nah, bagaimana ketika bentuknya kurva miring ke kanan? Nah, kurva miring ke kanan itu ketika terjadi mean ini lebih besar dibandingkan median dan modusnya. Artinya bahwa ketika terjadi kurva miring ini, ketika meannya ini lebih besar dibandingkan median dan modusnya. Ini ada rumus-rumus yang kita akan gunakan pada ukuran pemusatan data. Jadi dalam bentuk ukuran pemusatan data kita sudah belajar kemarin terkait tentang frekuensi datanya. Ada data tunggal dengan ada data berkelompok. Nah, untuk data tunggal nanti kita akan jelaskan bagaimana data tunggal dan bagaimana data berkelompok. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait tentang ukuran letak. Nah, apa itu ukuran letak? Ukuran letak itu adalah ukuran yang didasarkan pada letak datanya. Jadi letak datanya itu seperti apa? Gitu. Nanti akan terlihat dari bentuk ini. Nah, ukuran letak ini kita akan mempelajari tentang kuartil pada ukuran letak ini, yaitu desil dan persentil. Nah, apa itu kuartil? Nah, kuartil itu adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah data yang kurang lebih sama. Di sini saya garis bawahi ditebalkan, yaitu tentang 4 bagian. Nah, apa itu 4 bagian? Oke, sekarang saya akan jelaskan secara garis umum apa itu kuartil. Kita lihat di sini bahwa contohnya ada data awal di sini. Oke, terus yang ini adalah data akhirnya. Jadi kita punya data awal dan data akhir. Ada data dari awalnya dari sini sampai sini. Maka kuartil itu seperti apa? Kuartil itu ini ditandai dengan Q1, ini dengan Q2, dan ini dengan Q3. Oke. Nah, data yang ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ini membagi 4 data dengan ukuran yang sama gitu. Ini bagian yang pertama dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian yang keempat. Maka ada 4 bagian yang dipisahkan oleh kuartil ini. Sehingga kuartil ini hanya ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini adalah sebagai batasan untuk membagi setiap bagian ini. Nah, bagaimana dengan desil? Nah, desil ini adalah 10 bagian yang dibagi. Jadi kalau desil itu 10 bagian. Jadi bedanya dengan kuartil itu, kalau kuartil 4 bagian, kalau desil ini itu 10 bagian. Nah, secara ilustrasinya bentuknya seperti ini. Jadi ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, ini bagian yang ketiga, ini bagian yang keempat, ini bagian yang kelima, ini bagian yang keenam, ini bagian yang ketujuh, ini bagian ke-8, ini bagian ke-9, dan ini ke bagian ke-10. Jadi ada 10 bagian yang dipisahkan. Sehingga desilnya atau batasannya itu ada 9. Jadi ini yang pertama, desil 1, ini desil yang kedua,
desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, dan desil 9. Nah, bagaimana dengan persentil? Maka persentil itu dia dibagi dengan bukan 10 bagian, tapi dengan 100 bagian. Jadi persentil itu adalah 100 bagian. Jadi ini harusnya 100 bagian, Bapak Ibu. Jadi nanti dari sini sampai ke sini, kalau ini persentil, maka data awal sampai data akhir itu dibagi dengan 100 bagian. Maka persentilnya ada berapa? Persentilnya ada dari P1 sampai P99. Itu secara garis umum terkait tentang ukuran letak. Bagaimana rumusnya? Rumusnya kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, di sini ada ukuran letaknya. Maka ukuran letak ada kuartil, ada desil, ada persentil. Sama di sini juga ada data bertunggal, ada data berkelompok, ya. Jadi setiap bagiannya ada data tunggal dan ada data berkelompok. Ini adalah rumus-rumus yang kita akan gunakan. Nah, demikian penjelasan terkait tentang pemusatan data dan ukuran letak pada pertemuan keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.